Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan menyampaikan tausiah tentang konsekuensi sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam sesuai dengan namanya berasal dari kata aslama. Yuslimu islaman. Artinya selamat. Orang Islam itu ingin hidupnya selamat, ingin menyelamatkan keluarganya, ingin menyelamatkan saudara-saudaranya, ingin menyelamatkan orang-orang yang akan menjadi tanggung jawabnya dari perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa yang besar. Makna kedua, pasrah. Orang Islam itu memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sebagai muslim yang baik memasrahkan diri kita kepada Allah, kemudian ingin menyelamatkan diri kita, ingin selamat kita hidupnya di dunia dan akhirat, tentu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sebagai muslim yang baik, konsekuensinya itu adalah mau tidak mau, setuju atau tidak, maka kita yang sudah berada dalam Islam ini harus melaksanakan aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam. Yang manakah ajaran Islam itu? Secara umum, semua yang baik-baik, apapun bentuknya, mulai dari karakter, sifat, perbuatan, apalagi amal ibadah, ya, semua yang baik-baik itu telah merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu yang baik-baik sajalah yang mesti kita tempuh. Ihdinas siratal mustaqim, jalanan lurus, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Yang manakah dia? Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di ajaran Islam, itu yang jalan ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, ciri khas orang-orang Islam itu adalah melakukan hal-hal yang baik. Tentu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena ajaran Islam itu adalah keseluruhan. Bahasa agamanya adalah kafah. Diingatkan Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Ajaran Islam itu ternyata tidak hanya ibadah mahdos, salat, puasa, zakat ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya, tidak, akan tetapi juga mencakup masalah muamalah, ketetapan, hukum, peraturan dan lain sebagainya. Semua yang baik-baik merupakan perintah Allah. Laluilah yang baik-baik ini, kata Allah. Kalau begitu, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu turuti, jangan kamu contoh, jangan kamu lakukan langkah-langkah syaitan, laknatullah alaih. Kenapa? Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kamu muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas orang-orang Islam itu melakukan hal-hal yang baik. Muslim awalnya, kita orang Islam. Maka tentu kita ingin selamat hidupnya dan ingin diselamatkan oleh Allah, lakukanlah hal-hal yang baik. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik, berarti kita ingin selamat hidupnya dan kita berada pada level berikutnya, namanya muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan juga agar berkualitas, agar bermutu amalan ibadah kita tadi, maka mestinya diikuti dengan keikhlasan, mukhlishina lahuddin, orang-orang yang ikhlas dalam melakukan perbuatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang telah melakukan perbuatan ikhlas tadi, kemudian dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amalan ibadah wajib dikerjakannya,
Ibadah sholat, sholat. Kemudian dia ibadah puasa, lakukan. Ibadah zakat juga seperti itu. Dan amalan-amalan sunnah, baca Quran, bersedekah, membantu orang, peduli terhadap sesama. Amalan-amalan sunnah inilah yang kita lakukan dalam Ramadan. Siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah saja di bulan Ramadan ini, maka Allah samakan pahalanya dengan pahala wajib di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Inilah keutamaan ibadah Ramadan. Maka kalau kita melakukan amalan-amalan yang baik seperti disampaikan tadi, itu semua termasuk cerminan dan ciri khas orang-orang yang beriman. Maka kita naik ke level berikutnya, orang-orang yang beriman, mukminin namanya. Orang yang beriman itu melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, ketaatan-ketaatan, dia sholat, dia berpuasa, dikala dia baca Al-Quran, bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah dan melakukan segala perintah Allah, itu jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ibadah puasa itu tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah. Inilah tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, takwa. Apa itu? Kehati-hatian, takut kepada Allah kalau melakukan kedurhakaan kepada Allah. Takut kepada Allah kalau melakukan perbuatan dosa. Nah, makanya takwa inilah juga bermakna melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan mencapai derajat yang paling tinggi, itulah takwa, muttaqin insyaallah. Marilah kita ikuti suruhan Allah yang Maha Rahman. Jauhilah godaan syaitan yang mengajak kita ke neraka jahanam. Beribadah janganlah bermalas-malasan. Ingat, semua kita akan pindah ke kuburan. Terhadap orang tua kita, orang yang telah berbuat baik kepada kita, tetaplah selalu kita doakan semoga dosa mereka diampuni oleh Allah yang Maha Rahman dan dimasukkan ke dalam surga kampung kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan pada pertemuan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.